Eh, kalau misalkan emang marketnya niche, tapi per hari bisa sampai per bulan bisa sampai produksi 70 sampai 100 piece, men. Yes. Itu mulai yang paling murah apa paling mahal? Betul Mas, dari paling murah yang paling mahal dari 550.000 sampai 15 juta. 15 juta paling mahal? Yes. Ada yang lebih mahal dari itu nggak? Kalau merek luar banyak Mas. Nggak, pembedanya apa sih kok bisa 15 juta, bisa 500.000? Kalau dari kita itu sebenarnya Mas, isi dalamnya. Jadi dalamnya itu kalau semakin banyak speaker di dalamnya, otomatis makin bagus pembagian antara frekuensinya, otomatis suaranya makin enak. Gitu biasanya rumusnya. Tapi enak itu kan juga subjektif, tergantung Jadi kalau kita bilang direkomendasi nggak ke customernya, Mas kayaknya untuk jenis kupingnya Mas ini kayaknya drivernya nggak ya? Nggak boleh Mas, jadi gini, kalau namanya suara itu sama kayak lidah, sangat-sangat subjektif. Dan itu yang lebih mahal, lebih enak dibandingkan lebih murah. Sama Mas kayak kita makan gitu ya, belum tentu nasi goreng yang di Hotel Bintang 5 lebih enak daripada cakmo, kan nggak mesti Mas. Benar, betul. Iya, kurang lebih gitu Mas kalau suara. Kita nggak bisa tahu orang ini seleranya seperti apa. Yang penting dicobain, suka yang mana itu yang dibeli sama dia. Oh berarti dia nyoba dulu. Yes. Suka yang driver yang mana? Sampai berapa driver sih? Maksudnya isinya ini apa aja sih sebenarnya? Ya dia itu ada kalau speaker. kita paling speaker ada crossovernya. Crossover itu maksudnya speaker ada beberapa gitu Mas. Otomatis kan kita harus bagi frekuensinya. Itu namanya toolingnya namanya crossover namanya. Gitu. Nah terus kalau misalkan ngelihat review-review yang di YouTube ini kan ada, oh ini pola apa soundnya polanya V-shape. Ya. Ada yang betul Mas. Nah, kalau kita apa tuh gitu? Nah, kayak tadi saya bilang, karena di Avara itu memang targetnya lebih ke arah musisi, kita tuh nggak terlalu V-shape banget. Kalau V-shape itu maksudnya kan kayak bassnya ditambahin, treble-nya ditambahin gitu ya. Oh itu equalizer-nya ya? Equalizer ya. Oh, kalau kita cenderung agak datar gitu maksudnya. Makanya kan tadi saya bilang, kalau buat audio file, suara-suara yang kita bikin di Avara itu kebanyakan berasanya kurang berbumbu. Jadi tapi bisa dibuat? Bisa, tapi tergantung request. Tapi kalau kita nggak Mas, kalau kita tuh udah punya resep suara udah fix kan. Tapi kalau kita bikin suaranya itu banyak bumbunya, ntar pada saat mereka pakai di panggung, di stage, suaranya jadi banyak perubahan. Yang mana kan susah buat dia untuk ngedengerin suara. Misal nih, ada pengusaha, musisi yang pengen buat untuk dirinya sendiri, tapi di satu sisi gue cuma pengen buat fans-fansku nih, tapi suaranya lebih yang ada bumbunya bisa tapi. Sebenarnya sih kita pernah dapat request seperti itu Mas terus terang. Jadi ada musisi itu dia pengen bikin kayak semacam merchandise, terus dia itu pengen bikin tuning suara sesuai yang dia mau. Nah tapi kembali lagi karena tuning suara ini kan apa ya? Pertama nggak mudah, yang kedua lumayan makan waktu dan mahal maksudnya. Karena kita mesti coba macam-macam misalnya. Nah itu waktu saya sampaikan kurang lebih perincian biaya begini agak mundur ya? Iya jadinya Mas gitu. Tapi kalau by request misalnya emang sesuai dengan yang mau, biaya masuk, MOQ masuk, ya kenapa enggak gitu. Nah berarti kan ditentukannya berdasarkan 15 juta misalkan untuk satu ear monitor. Yang membuat dia 15 juta kan berarti ada speakernya lebih bagus. Betul, suaranya juga lebih enak yang pasti. Terus yang ketiga juga karena kalau kita ngomong enak sekarang itu subjektif anjir lah. Kalau secara objektifnya begini Mas. Biasanya kalau kita bilang yang lebih mahal itu target marketnya lebih ke studio mixing. Jadi secara suara itu dia itu lebih apa ya? Lebih menggambarkan kondisi rekamannya sebenarnya. Jadi memang khusus untuk mereka yang di bisnis audionya. Sebenarnya iya, karena memang kan target marketnya lebih ke arah studio mixing, reference. Nggak perlu berarti kan orang-orang awam dan orang-orang amatir yang bukan musisi sampai beli 15 juta kan? Kalau emang suaranya cocok, mau beli ya kenapa enggak gitu. Tapi intinya itu sebenarnya target market kita seperti itu sebenarnya. Berarti harga rata-rata 4-5 juta lah berarti ya? Kalau kita best sellernya itu yang paling banyak terjual tuh yang di harga 4 jutaan tuh emang. Itu berarti apa isinya apa itu? Isinya dia 3 speaker. Jadi high, satu speaker buat high, speaker buat mid, satu low. Jadi 3-way namanya. Oh 3-way. Kalau driver itu apa? Driver tuh speakernya Mas dalamnya. Jadi driver itu speakernya. Jadi misalnya kayak 3-way maksudnya ada. Soalnya yang saya sering dengar di podcast itu kan ada dynamic driver. Ya ada Twitternya mid-ring, mid-bass gitu lah paling gampang kita ngomongnya. Ya sama kayak di mobil lah Mas. Twitter, mid-ring, mid-bass gitu. Kalau saya di mobil itu ya, bassnya di fullin, treble-nya di fullin, mid-nya ditengahin. Itu namanya V-shape Mas. Oh itu V-shape. V-shape betul. Bassnya naik. Equalizer itu. Terus treble naik, tengahnya ditengahin. Nah itu V-shape Mas, betul. Oh alah. Nah kalau yang kayak gitu Mas, suara kayak gitu, biasanya untuk penikmat musik banyak yang suka. Tapi kalau buat di panggung itu susah buat mereka untuk jadi monitoring. Contohnya gini Mas, suara penyanyi aslinya ngebass nih, atau agak begini suaranya gitu ya. Terus karena V-shape, bassnya digedein,
suaranya jadi lebih gitu kan, jadi gak enak di monitor. Bener juga sih. Ya begitu deh bayangannya. Nah, untuk Avara sendiri, sekarang artis paling jauh deh kalau gitu. Ada yang dari luar juga? Kita sih Kemarin kan saya lihat sempat pameran di US juga ya? betul sekali. Jadi Sama di Jepang waktu itu terakhir. di US pernah, di Singapura ada, Thailand juga pernah kita. Di Jepang belum Mas. Tapi intinya kalau yang di Jepang ini ya brand speaker satunya teman saya itu ya? Iya, si seru nih. Mas Cucu, Mas Cucu ya. Nah, kalau di artis luar negeri itu juga ada beberapa yang pakai kita juga. Tapi memang bukan kelas artisnya yang kayak levelnya si Bruno Mars ya Mas. Kemarin sempat waktu di NAMM Amerika itu di LA, kita sempat ketemu salah satu musisi juga. Dia pemain musiknya buat si Stevie Wonder, timnya Stevie Wonder tepatnya. Stevie Wonder beneran buta gak sih? Kayaknya enggak Mas. Kayaknya enggak. Soalnya kemarin waktu di NAMM itu kayaknya lancar jalannya, nggak perlu dipegangin, biasa aja gitu. Makanya itu jadi polemik gitu. Nah, ini Stevie Wonder beneran buta gak sih anjing lah. Ya anyway, kita sempat jual ke salah satu musisinya timnya Stevie Wonder itu. Jancuk itu gila. Stevie Wondernya pakai Avara, mampus nggak lu? Bukan Stevie Wondernya Mas, tim musisinya. Nggak perlu kalau Stevie Wondernya, tim musisinya aja pakai Avara loh. Gila. Terus dia beli harga yang 500. Dia beli yang kebetulan yang kalau di US dollar itu sekitar 400 US dollar lebih. Jadi yang tengah-tengah. Ya murah lah ya sebenarnya. Ya kalau buat orang buat Amerika mereka sih, yang bukan maksudnya buat mereka yang emang di industri ini kan formatnya investasi. Betul, dan biasanya kalau di musisi yang di sono-sono itu mereka udah punya beberapa set. Jadi artinya set utama mungkin punya yang paling mahal atau gimana, dan mereka punya beberapa backup set yang mereka. Emang kalau in-ear itu yang paling mahal di dunia sampai berapa sih? Kalau sekarang di kalangan profesional yang dipakai paling mahal itu sekitar 4.000-an US. Gimana sorry? Sekitar 4.000 US. 60 juta? Ya segituan. Oke, kita sekarang ngomongin komponennya deh. Pada saat kita ngomongin komponen in-ear monitor, sepertinya kalau misalkan hanya in-ear, perlu supporting tools lagi kan, agar membuat dia menjadi lebih enak gitu. Maksudnya untuk kami nih misalkan orang awam kayak gini, itu once emang in-ear. Ya. And then abis itu apalagi sih komponen yang sebenarnya teman-teman tuh milikin ini aja deh. Budgetnya segini udah seumur hidup lo nggak usah pakai yang lain gitu. Sebenarnya sih kalau kita bilang buat di musisi Mas, kita musisi dulu ya sebagai market utama kita itu, otomatis kalau udah punya in-ear-nya mereka udah pasti punya namanya bell pack transmitternya. Personal. Apa sorry? Bell pack transmitter itu kayak itu ini. wireless systemnya itu dipakai di musisi itu untuk connect dari in-ear-nya itu masuk ke mixer utama. Jadi kalau di panggung itu mereka pakai lagi namanya outlet bell pack transmitternya itu. Itu Bluetooth? Itu koneksinya wireless Mas, tapi bukan wireless. Dia modelnya pakai transmisi radio UHF. Pakai frekuensi ya biasanya? UHF sama VHF biasanya. Itu kenapa biasanya kalau untuk mereka yang manggung yang udah pakai in-ear monitor, handphonenya nggak boleh hidup karena biasanya. Ya biasanya kalau di panggung mereka nggak bawa handphone Mas, karena betul. Kan jatuh, kalau nggak yang kedua juga mengganggu sinyal yang lain kan jadinya. Kan? Benar, sebenarnya sinyal handphone itu malah berbahaya buat mereka yang lagi manggung ya. Karena cukup mengganggu transmisi sinyal utamanya malah. Jadi biasanya kalau manggung ya nggak bawa HP, setahu saya sih nggak bawa handphone biasanya mereka ya. Betul, karena waktu ini informasi aja waktu kita ngerjain DSC lagi online gitu, kita lagi ngerjain acara, handphone itu emang harus mati. Betul. Karena kalau misalkan handphonenya nggak mati, itu mic bisa keganggu, sound bisa keganggu. Perpet. Nah, betul, nah itu rupanya sinyalnya handphone betul sekali. Nah jadi kalau buat musisi ya otomatis perangkatnya ya in-ear monitor sama bell pack transmitternya tadi. Ini terus. Nah kalau buat audiophile, nah ini audiophile tuh batasnya banyak banget Mas. Jadi nggak perangkatnya banyak terus terang. Kita mau pakai pakai player khusus, misalnya kayak Sony Walkman misalnya. Masih dipakai? Masih Mas. Oke. Ya paling baru betul. Jadi yang udah serinya juga banyak dari yang harga 5 jutaan sampai 50 juta. Terus tapi kalau orang udah hobi kayak gitu ya. Ya sekarang kalau hobi. Tapi yang paling penting kan yang pertama in-ear. Betul. Habis itu katanya kabel juga berpengaruh. Kabel juga berpengaruh Mas. Tapi kabel itu efeknya lebih banyak ke kayak equalizer. Jadi misalnya kabel itu ada yang karakternya nambah di bass, nambah di mid, nambah di treble dan sebagainya. Kabel. Gitu. Yes. Kabel berpengaruh terhadap equalizer. Kabel itu efeknya sama kayak equalizer gitu. Kurang lebih seperti equalizer karena dia bisa merubah warna suara dari earphone-nya tadi itu. Serius? Yes. Kayak equalizer ya. Ada yang nambah di bass, nambah di mid. Oke, kalau misalkan ngelihat si Avara ini kan dia disambungin lagi nantinya ke kabel tertentu. Yes. Nah, kalau buat teman-teman yang belum tahu, kabel yang kayak gini tuh sebenarnya ada beberapa jenis
ada 2 pin, ada Type B, Type C ya? Ya, tapi kalau kita sih biasanya bilangnya itu semua pakai 2 pin. 2 pin standar. Pakai 2 pin standar. Yes. Nah, jadi memang harus ada kabelnya khusus dan dari Avara kalau udah beli ini pasti dapat kabelnya kan? Ya pasti mas. Kalau nggak gimana cara pakainya? Bener. Jadi ini Pake, tuh bukan kalian yang pengen simple, jadi emang lumayan analog kan sebenarnya. Ya, yep. Memang pakai kabel dan sebenarnya kalau di Tokped sama di Shopee itu sebenarnya udah ada kok yang jual khusus kabel 2 pin tapi Bluetooth. Betul mas. Tapi kalau di tapi nggak enak ya. Profesional kita nggak menyarankan pakai Bluetooth. Karena kalau Bluetooth itu ada ini ya, ada semacam delay. Delay betul ada delay. Jadi kalau musisi main di panggung, kabel Bluetooth entar telat setengah detik kan nggak enak mas dengerin. Benar, setuju. Sehingga dia harus pakai kabel tertentu, terus pakai transmitternya itu tadi. Jadi musisi juga, jadi gini loh, kamu punya lagu bagus, itu belum tentu bisa pinter, harus peralatan-peralatan ini juga harus dipenuhin. Tapi ya memang ini mas, kalau kita bilang musisi kan sebenarnya ini investasi ya, dalam artian tujuan utamanya kan melindungi pendengarannya mereka dari bising berlebih di panggung. Yang paling utama sebenarnya itu berarti. Betul. Jangan sampai dia udah jadi musisi sok-sokan hebat 5 tahun terus tahun ke-6 budek deh. Nah, kalau sampai budek otomatis performa dia emang ada musisi, ya? Banyak mas. Banyak sekali. Jadi banyak sekali musisi senior di Indonesia yang zaman sekarang itu ya umurnya udah lumayan berumur lah mas ceritanya. Ya. Itu kebanyakan karena mereka di masa mudanya tidak menggunakan perangkat proteksi telinga. Sebenarnya kalau ketemu langsung mas, itu kita ngomongnya harus lebih kenceng. Karena memang pendengarannya udah nggak. Udah makan belum? Gitu ya. Udah nggak sebagus kayak pendengaran normal begitu. Avara itu sendiri terlibat di filmnya A Star Is Born-nya si Lady Gaga nggak ya? Nggak mas. Nggak, karena itu kan film menceritakan tentang musisi yang kehilangan pendengaran. Ya tapi nggak sih mas. belum dikontrak. Maksudnya itu kan menceritakan mengenai itu soalnya menjadi inspirasi banget film ini. Yang diperankan oleh siapa sih yang peranin lupa Bradley Cooper kayak. Yes. Bradley Cooper itu sama Lady Gaga itu kan nyeritain dia punya gangguan telinga. Jangan-jangan dia nggak pakai in-ear monitor. Ya sebenarnya sih kalau kita bilang di Indonesia pun banyak banget musisi terutama yang udah senior ya mas, itu yang kalau ketemu langsung ya kembali lagi harus ngomong lebih kencang. Betul. Dan itu memang kembali lagi kalau kita misalnya ketemu sama musisi muda yang akhirnya beli Avara sendiri, saya selalu menginformasikan ke mereka bahwa ini loh sebenarnya tuh telinga itu investasi sepanjang masa gitu kan. Karena begitu telinga itu udah rusak, itu nggak bisa diperbaiki mas. Udah nggak ada lagi teknologi medis yang bisa mengembalikan performa telinga sama seperti kondisi normal. Sorry, kalau gitu berbahaya nggak in-ear monitor yang lain itu? Berbahaya. Yang memang brand-brandnya nggak jelas gitu. Jadi gini mas, yang saya sering sampaikan ke teman-teman musisi itu, kalau udah pakai custom in monitor nih, ya kan, udah kedap banget kan. Kalau bisa volumenya jangan dimentokin, karena ya, kalau sama-sama dimentokin sama aja merusak telinga juga dong, sama aja nggak berfungsi fungsinya tadi itu kan. Jadi maksudnya itu apa ya? Ya kita mengerti lah. Kalau misalnya terbiasa mendengarkan suara panggungnya sangat berisik, kemudian dipasang lah ini in-ear monitor dan akhirnya semua kedap gitu kan, semua teredam ceritanya. Otomatis feelingnya tuh nggak enak mas pertama kali. Pasti seperti itu. Kesannya kayak apa ya? Besok gue denger nih ramai semua, sekarang jadi kayak kedap gitu kan. Tapi memang ini ya itu memang perlu dibiasakan sih mas. Karena memang kembali lagi segala sesuatu yang lebih aman itu pasti lebih nggak enak di awal. Seperti itu pasti. Sesuatu hal yang aman itu emang nggak enak. Oh iya benar mas, benar. Aman iya, kan? Iya benar mas. Ini iklan kondom kayaknya. Aman gak enak nih? Oke, kalau gitu kita ngomongin segmen market yang secondary deh. Kalau misalkan first marketnya adalah musisi, secondary-nya adalah tetap musisi-musisi yang tidak artis tapi dia manggung di ranah kafe dan kawan-kawan. Ini sebenarnya punya rawan kecenderungan mereka mendapatkan gangguan telinga kan karena kalau di panggung yang lebih besar mas, kayak misalnya kita ngomong musisi jarang loh mas, panggung-panggung yang kayak kafe kayak misalkan di ya ambillah klub malam. Betul sekali. Mereka jarang loh yang pakai in-ear. Justru kalau ini mas, kalau di klub yang di second layernya itu di panggungnya lebih kecil, ruangan tertutup itu malah lebih berisik dibandingkan ruangan terbuka mas. Kalau kita bilang misalnya manggungnya itu di GBK misalnya, itu udah pasti lebih aman karena kan semua open air gitu ya. Betul. Dan level noise-nya udah pasti terjaga dengan baik gitu ya. Tapi kalau udah
ruangan tertutup, kafe tertutup. Nah ini memang lebih berisik biasanya seperti itu. Perlu berarti mereka in-ear monitor kan? Betul mas. Dan ini memang kita tuh sering kali jual barang Avara ini memang target marketnya kan first layer ini, musisi. Second layernya ya itu mas. Memang kita pengen edukasinya ke situ emang. Tapi mereka juga dikasihkan peralatan tambahannya juga. Otomatis. Jadi kalau namanya musisi, mereka udah regular di sebuah kafe misalnya. Biasanya mereka udah ngerti ya? Udah invest misalnya. Oke. Baru yang thirdnya ngomongin fansnya sama atau amatir-amatir kayak kami ini yang pengen juga denger lagu dengan cara enak gitu kan? Ya betul mas. Nah kalau misalkan untuk kami ini berbahaya nggak sih kalau kita sembarangan beli headphone gitu? Sebenarnya gini mas, kalau kita menggunakan dengan volume normal, volume yang aman sebenarnya tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah udah di volume dikencengin, kemudian dipakainya seharian mas. Bisa 10 jam non-stop dipakai terus, nah itu sebenarnya nggak boleh mas aslinya. Terus yang ketiga, yang jangan salah, tahu nggak? Buat tidur, itu bahaya banget mas. Nah itu bahaya banget. Oh iya dah? Iya, banyak sekali yang ini ya. Pas mereka dia pakai, selesai bangun, tidak ada suara lagi di hidup ini gitu. Ngantuk, denger musik ceritanya nih, audiophile denger musik nih. Ngantuk, denger musik, ketiduran sampai pagi mas. Artinya kan musik jalan terus, dipakai buat tidur, itu sangat berbahaya. Aku sering loh. Nah itu jangan mas, bahaya nanti. Karena kan sering naik kereta aku. Kalau di dalam selama noise-nya itu masih moderat, itu sebenarnya lebih aman. Tapi sangat tidak disarankan pada saat kita tidur, kita butuh istirahat kan. Jangan sampai ada benda-benda asing yang tadi mengganggu tidur kita gitu maksudnya. Oke, karena lumayan ya, iya sih. Aku tuh sering banget naik kereta, pasang earphone, tidur. Ya kalau sekali-sekali oke lah mas. Tapi maksudnya kalau hampir 8 jam juga kan, misalnya 8 jam juga kan denger. Terus biasanya mati earphoneku, karena handphone saya mati, gak ada baterainya habis biasanya gitu. Tapi kalau hampir setiap hari dilakuin, kita tidur 8 jam setiap hari. Nah anak Gen Z tuh sekarang tuh pakai headphone jadi aksesoris bro. Nah itu mas. Tapi ya kepengennya tuh apa ya? Memberi informasi ini kan sebenarnya mengedukasi gitu ya, supaya apa ya, kesehatan telinga itu kan penting sekali gitu maksudnya. Jadi oke, terakhir nih, ada opportunity nggak buat teman-teman yang mungkin bisa jadi reseller ataupun jadi agent atau jadi partnernya Avara gitu loh. Boleh banget. Jadi kita tuh kan sebenarnya udah punya dealer di beberapa kota di Indonesia mas. Tapi kembali lagi dealer listnya kita tuh ya masih belum banyak lah mas, belum sampai 30 dealer kan. Otomatis kalau di kota. Apa yang mereka jual itu sama juga? Apa sama. Custom juga? Mereka sih jual custom, tapi ada beberapa dealer yang memang tidak punya tooling untuk bikin cetakan telinga. Mereka jual universal. Jadi yang Neo ini ya? Yes. Nah itu kan bisa dijual di mana aja mas. Memang kita nggak selama ini masih belum terlalu banyak dealer di Indonesia. Kalau teman-teman ada di kota yang memang nggak ada dealer Avara, boleh dong DM sama kita langsung aja ntar. Oke. Ada di marketplace nggak sih? Ada dong mas. Apa di mana? Di Tokopedia ada. Tokopedia ada, Shopee bisa ada juga. Ya, bisa. Nah mungkin teman-teman daripada susah-susah, sementara bisa jadi afiliator juga ya? Boleh. TikTok ada juga? TikTok belum. Ada beberapa afiliator yang sudah kontak sama kita dan kerjasama di TikTok, tapi kita belum punya akun resmi di sana. Oke. Menarik nih. Ini tuh industri yang tidak banyak orang masuk, dan pada saat tidak banyak orang masuk berarti marketnya masih luas banget sebenarnya. Betul sekali mas. Dan fakta bahwa semua orang di Indonesia itu pasti punya minimal 1 set headset, menandakan bahwa sebenarnya industri ini masih bisa berkembang cukup besar ke depannya. True, ya pastilah. Aku aja punya 4. Nah itu. Banyak banget, TWS berapa, ada kabel juga. Dan lucunya gini mas, dari kita 7 tahun terakhir ini, 7 tahun terakhir kita berdiri itu, total terjualnya masih belum sampai 10.000 unit. Artinya dibandingkan dengan marketnya Indonesia, nggak sampai 10.000 unit. Artinya dibandingkan dengan marketnya Indonesia, kecil banget mas. 300 juta orang ya kan. Kalau kita punya target market 1% aja, itu udah berapa? Cuman 10.000-nya nggak nyampe. Berarti kan masih gede banget marketnya. Menarik. Nanti kita akan ngobrol lagi soal opportunity-nya seperti apa. Tapi buat teman-teman sekalian, bisnis itu memang butuh proses. Ini Mas Alfon ini mulai 2017. Bukan tiba-tiba ada jadi kaya, hello. 14 mas, mulai coba. Nah 2014, berarti udah 10 tahun dan yes. Kita ngajak orang-orang di sini tuh biar bisa cerita bahwa ya emang lumayan volatil, fragile, butuh konsistensi, persistensi juga. Mas Alfon ada bisnis lain selain ini? Ada juga mas, tapi yang menurut saya paling seru dilakuin yang ini saat ini. Oke. Tapi yang pasti kalau kita ngomong secara volatil sama persistensi itu tantangan terbesarnya waktu pandemi 2020 mas. Wah itu. Tapi bukannya jadi peluang ya?
2017 kita mulai, 18, 19 ke 20 awal. Dalam 4 tahun pertama itu kita tuh Karena masih dianggap barang tersier ya? yes, dan kita tuh tiap tahun itu growth-nya kita secara sales value sama quantity itu di atas 30% naiknya. Jadi kayak tangga gitu mas. Di 2020 waktu pandemi terjadi langsung terjun bebas begini. Jadi kebayang mas, sebulan bisa 70 harus pair, tiba-tiba tinggal 1 pair sebulan mas. Wow. Nah itu benar-benar jadi semua keuntungan yang dikumpulkan selama 4 tahun pertama itu habisnya mas pas zaman 2020-2021. Apa yang dilakukan sehingga akhirnya naik lagi? Pada saat pandemi itu ya untungnya adalah Pasti ada blessing in the itu namanya blessing in disguise. Maksudnya kita mencoba mencari hal positif dari hal itu ya mas. Apa pivot yang dilakukan? Karena pada saat itu kita nggak terlalu banyak kerjaan, kita bisa fokus untuk trial macam-macam material baru. Jadi material baru, teknik produksi yang baru, sampai gimana caranya kita bisa bikin waste-nya kita berkurang jauh. Itu semua terjadi pada masa pandemi. Okay. Nah tadi kalau masnya lihat tuh ada yang namanya shell-nya kita tuh namanya karbon asli gitu, bukan karbon stiker ya teman-teman. Itu karbon itu trialnya cukup lama dan itu baru berhasil kita bikin pada saat di masa pandemi kemarin trialnya. Dan itu setelah pandemi udah mulai berakhir, udah nggak sempet lagi R&D malah ya? nggak sempet lagi dan itu jadi bestseller kita mas. Yang Avara berapa tuh? Yang ini mas, nah ini, yang karbon itu. Oh yang ini? Nah itu. Nah itu mas, kan ada kayunya ya. Itu ini kayunya itu kayu yang kita bikin kayu. Literally jati. kayu? Kayu asli. Kayu balok asli, kayu jati mas. Nah itu untuk. Lu harus punya 1 sih serius. Minimal lu punya 1 sih. Nah kayu jatinya itu mas, itu kita pahat pakai tangan, nyamakan dengan bentuk telinga orangnya. Ini industri yang susah, jadi kalian jualin aja. Nah kemarin itu. Gak usah sosokan buat, serius. Dan kemarin waktu kita pameran di Amerika itu, yang paling laku itu adalah yang kayu sama karbon itu. Jadi campuran kayu sama karbon karena mereka ngerasa ini nggak pernah mereka lihat sebelumnya, begitu. Dan estetik kan? Yes. Dan itu baru terjadi mas, baru kita bisa bikin trialnya pada saat kondisi marketnya lagi sepi banget, kita nggak punya banyak kerjaan, dan kita bisa trial macam-macam saat itu. Secara strategi marketing pada saat itu, apa yang dilakukan agar naik lagi? Di tahun 2020 sama 2021 itu yang kita lakukan adalah kita coba, nah ini karena pandemi mas, PPKM kan, kita tuh sampai bikin promosi begini. Kalau takut ketemu sama kita, bikin universal dulu, nggak usah pakai cetakan telinga. Nanti kalau misalnya pandemi udah berakhir, bisa ngerubah yang universal tadi menjadi yang cetakan telinga secara gratis. Apa gua nggak tahu sih program itu anjing? Tau gitu kan gua, ya wis lah. Ya kan nggak kepikiran mas. Iya, tapi in that time juga kita juga lagi struggling Semua juga sih semua. ya. Semua struggle banget. Betul. Jadi fully sekarang penjualan lewat offline dan online juga ya? Iya mas, tapi tetap karena memang kebanyakan tuh pakai cetakan telinga dan kita tuh jualannya 90% di Jakarta pastinya karena kan kebanyakan musisi kan di Jakarta gitu ya. Jadi ya kalau jualan kontak sama kita, janjian ketemu bikin cetakan telinga baru produksi. Oke. Avara main YouTube juga nggak? Belum? YouTube nggak terlalu sih mas, belum. Paling nggak tuh membuat customer experience dari satu artis itu ada journey-nya gitu. Kita memang waktu itu sempat beberapa kali mau kebikin seperti itu mas. Cuman ternyata pada prakteknya itu banyak keberatan, terutama prosesnya mereka bikin cetakan telinga kemudian di syuting itu banyak yang keberatan terus terang. Oh. Mungkin berkaitan sama privasi mungkin ya. Dia nggak mau kelihatan kupingnya ada buriknya gitu. Jadi ya akhirnya kita nggak memaksakan karena memang ya kita mengerti lah mungkin tidak semua orang suka semuanya itu dipublikasikan hal seperti itu gitu. Lumayan private soalnya. Menarik. Teman-teman, ini kita ngobrol sama Mas Alfon tentang industri audio yang nggak semua orang ngerjakan. Di Indonesia ada kompetitornya? Kebetulan kalau kita ini saat ini kita produsen pertama dan satu-satunya mas di Indonesia. Beruntung loh. Jadi memang di Indonesia satu-satunya ya? Satunya ya. Jadi teman-teman itu kalau pengen, jadi sebelum lu datang ke sini kan aku ngomong ke grup kan, geng, gue besok ada wawancara sama Mas Alfon dari Avara. Avara mas, gue pengen datang. Jadi salah satu hostnya kita tuh ada anak band juga, bandnya Flintstone. Oke. Terus dia bilang, gue lagi ngumpulin duit juga sih mas mau beli gitu. Ya udah ntar gampang lah biar gue kenalin sama Mas Alfon. Nah dan memang masih belum banyak musisi yang pakai. Betul. Tapi di satu sisi perlu loh kalian untuk melindungi salah satu investasi ya telinga lah. Aset kita mas. Aset yang paling besar ya. Dan bukan hanya buat para musisi tapi teman-teman yang awam pun sebenarnya atau amatir yang ngomongnya dan pendengar lagu perlu banget untuk minimal lo punya 1 lah. Serius, punya 1 deh. Aku habis ini juga kayaknya beli deh. Iya. Asik.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Siapa tahu teman-teman bisa masuk ke bisnis ini juga. Dan kasih kita masukan kira-kira yang mengundang siapa lagi di Surabaya khususnya. Karena kita lagi ngumpulin pengusaha di Surabaya yang nggak banyak terkenal tapi sebenarnya mereka konglomerat. Barang saya Ahmed Tesario di Namanya Juga Usaha. Bye.